Silakan duduk saudara sekalian. Shalom semuanya. Baik, terima kasih, puji Tuhan kita masih boleh beribadah bersama-sama di bulan-bulan khusus ya untuk ulang tahun gereja kita. Satu tema saudara-saudara yang kita pikirkan adalah tentang penderitaan dan kedaulatan Allah. Ini memang satu tema yang sudah muncul mungkin ya sejak manusia jatuh dalam dosa dan sampai hari ini orang mempertanyakan hal ini soal penderitaan dan kedaulatan Allah. Saudara, di dalam satu buku yang pernah ditulis tahun 1981, seorang rabi bernama Harold Kushner. Dia tulis buku berjudul When Bad Things Happen to Good People. Ya, ketika hal-hal buruk terjadi pada orang baik. Buku ini ditulis ketika dia mengalami satu pengalaman pribadi yang sangat-sangat mendalam. Penderitaan yang sangat-sangat mendalam. Anaknya, putranya yang bernama Aaron, didiagnosis satu penyakit langka. Penyakit ini membuat anak ini menua lebih cepat dari normalnya, dari anak-anak seusianya. Jadi Aaron ini hanya bisa bertahan hidup 14 tahun saja. 14 tahun tapi usianya mungkin udah tua. Jadi karena mengalami satu penuaan cepat, itu satu penyakit langka. Ya. Dan ini mengubahkan satu pandangan Kushner ini memahami tentang penderitaan. Ya. Makanya orang banyak bertanya, banyak orang ingin tahu jawabannya. Mengapa hal buruk bisa terjadi pada orang baik? Nah, di dalam buku ini, Kushner itu mengajak kita berpikir begini. Daripada fokus pada pertanyaan mengapa penderitaan itu terjadi, lebih baik katanya, berfokus untuk mencari makna di dalam penderitaan. Cari maknanya di dalam penderitaan. Dia mengajak orang-orang yang menderita untuk bertumbuh di dalam keadaan-keadaan sulit ini. Kushner menekankan begini, Tuhan tidak selalu mencegah hal-hal buruk terjadi. Tetapi ia selalu hadir sebagai sumber kekuatan, penghiburan, pengharapan di tengah-tengah kesulitan. So saya bertanya-tanya, mengapa Kushner tidak melihat penderitaan sebagai hal yang buruk? Dia tidak menganggap ini sebagai sesuatu yang buruk loh. Kalau baca bukunya, dia punya optimis di dalamnya, saudara. Apa yang dia pahami tentang penderitaan? Apa yang dia mengerti, apa yang Tuhan kerjakan di dalam hidupnya? Nah, saya berharap pemahaman dia ini, itu juga menjadi pemahaman kita orang Kristen saat ini. Meskipun ini sudah tahun 81. Tapi kita bisa memahami dan kita bisa menjalani hidup kita dengan lebih baik, saudara. Ya, sudah hal pertama yang saya mau bagikan kepada kita, ada 3 poin kita akan renungkan. Kushner mengatakan, Tuhan tidak selalu mencegah hal-hal buruk untuk terjadi. Artinya Tuhan bisa mengizinkan hal-hal buruk itu terjadi, maka kita harus pahami yang pertama, saudara. Penderitaan itu adalah kehendak Tuhan. Penderitaan bagian dari kehendak Tuhan. Filipi 1 ayat 29 dikatakan, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan untuk juga menderita untuk Dia. Sakit penyakit memang tidak mungkin terhindarkan dari hidup kita. Karena ini bagian dari kehidupan. Banyak orang menderita dan penyebab orang menderita itu juga berbeda-beda, saudara. Ada orang menderita karena kelalaiannya menjaga kesehatan makanan, akhirnya dia jatuh sakit. Ada orang lalai, kurang berhati-hati sehingga menderita karena kecelakaan. Ada juga orang bisa menderita karena dia berbuat jahat. Dia ditangkap, dia dipenjara, lalu menderita di sana. Nah, ini pilihan individu yang punya kebebasan untuk memilih, saudara. Tetapi Alkitab juga mengatakan, ada orang-orang Kristen yang bisa terkadang menderita karena memang dikaruniakan oleh Tuhan untuk menderita. Dan ini panggilan seorang murid Kristus. Seorang yang percaya Tuhan itu barangkali, saudara, akan menjalani kehendak Tuhan ini, menderita. Memang tidak semua yang kita derita karena kelalaian. Ada yang karena memang Tuhan menghendaki kita untuk menderita. Penderitaan, saudara ingat,
bukan tanda Tuhan tidak peduli, bukan tanda Tuhan tidak hadir, bukan tanda juga orang kurang beriman. Ini ada pengajaran-pengajaran kadang menekankan bahwa yang namanya orang Kristen, percaya Tuhan, hidupmu harusnya bebas dari kesulitan, kamu tidak menderita, kamu tidak sakit, kamu tidak akan bangkrut, hidupmu lancar, pekerjaanmu sukses. Kalau kamu menderita, kamu kurang beriman kepada Tuhan. So kita harus mengerti bahwa terkadang Tuhan itu mau menghendaki kita menderita, bukan karena kita kurang beriman. Saudara sekalian, itu bukan ajaran Kristus. Tuhan sudah berkata dengan jelas, kalau kamu mau menjadi muridku, kamu harus sangkal diri, pikul salib, ikut teladan Tuhan. Nah, itu sudah katakan, saudara sekalian. Tapi kita harus mengerti, saudara, mengapa atau apa maksud Tuhan mengaruniakan penderitaan buat kita. Apa yang dia mau, apa yang dia kehendaki. Kalau ini kehendak Tuhan, apa yang dia kehendaki dari situ? Sudah Alkitab sudah sering mengatakan kepada kita, ayat-ayat Alkitab banyak mengatakan supaya kita itu menjadi orang yang makin indah di hadapan Tuhan, makin dikuduskan, makin diperlengkapi, makin dimurnikan menjadi satu karya yang indah di hadapan Tuhan. Itu maksud Tuhan. Penderitaan adalah kehendak Tuhan untuk kebaikan kita, untuk membuat kita menjadi lebih indah, pribadi yang lebih murni, lebih dikuduskan. Saudara tahu seniman, ya, yang memahat patung, saudara. Ketika dia ingin menciptakan sebuah patung yang mahakarya, dia harus memahatkan, dia harus memukul. Dia nggak boleh berhenti cuma 1 kali, 2 kali, nggak akan jadi patung itu. Dia harus terus dan tidak berhenti. Dia harus mengikis, memotong, dia harus memahat di mana bagian yang perlu. Sampai patung itu menjadi satu bentuk yang indah yang dia inginkan. Waktu dipahat itu sakit. Waktu dikikis itu nggak enak. Tapi akhirnya akan menjadi satu mahakarya Tuhan yang sangat indah. Yang sesuai dengan rancangan sang penjunan atau sang pemiliknya, saudara. Sudah terkadang memang Tuhan menjadikan kita seperti itu. Membuat kita menderita supaya kita makin serupa dengan Kristus. Tuhan bekerja demikian agar kita makin indah. Apakah hari ini saudara menderita dan sudah tahu kalau sudah menderita karena kehendak Tuhan? Ya, tiba-tiba saja mungkin saudara tanpa sadar sudah divonis, oh saya sakit berat. Atau tiba-tiba sudah mengalami musibah berat. Sudah ditinggal pasangan, tiba-tiba dipanggil Tuhan. Saudara. Bagaimana respon saudara? Ya, saudara akan marah sama Tuhan, saudara nggak terima, sudah anggap Tuhan jahat, sudah protes sama Tuhan, sudah tidak rela untuk menjalaninya. So, mari kita dengar firman Tuhan ini. 1 Petrus 4 ayat 19 mengatakan, karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah. Perhatikan kalimat itu. Baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada pencipta yang setia. Saudara, orang yang menderita, Tuhan bilang tetaplah serahkan jiwamu. Percayakan jiwamu kepada Tuhan. Dan tetap lakukan yang baik kepada Tuhan, sang pencipta yang sejati. Jangan marah kepada Tuhan. Karena Tuhan punya tujuan indah sebetulnya di balik itu. Ya, jangan meninggalkan Tuhan. Karena Tuhan sedang membuat kita itu menjadi indah. Kita harus rela menjalani kehendak Tuhan ini. Menderita karena kehendak Tuhan. Saudara bisa berdoa kepada Tuhan kalau saudara saat ini sedang menderita dengan perasaan sakit yang sangat-sangat sulit diutarakan. Saudara bisa berkata kepada Tuhan, Tuhan pakai sakitku ini untuk membuat saya lebih dewasa. Tuhan pakai sakitku ini untuk saya bertumbuh ke arah yang baru yang Tuhan inginkan. Tuhan pakai rasa sakitku itu memacuku untuk melakukan sesuatu selama ini aku belum bisa berbuat apa-apa. Mungkin Tuhan ingin menyadarkan kita hal itu, saudara. Maka waktu kita sedang menderita saat ini, tetap lakukan yang baik, kata Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan, jangan tinggalkan ibadah. Tetaplah ibadah, tetaplah melayani Tuhan, meskipun saudara menderita hari ini. Tetaplah setia, saudara akan menyaksikan nanti kuasa Tuhan, pekerjaan Tuhan, kemuliaan Tuhan yang saudara bisa lihat. Menderita karena kehendak Allah, itu akan membawa kita
menjadi pribadi yang mahakarya bagi Tuhan. Saudara, yang kedua, kalau Allah itu berdaulat, dia membatasi penderitaan orang benar. Ayub, saudara tahu, adalah contoh orang yang menderita karena kehendak Allah. Ayub itu dicatat 2 kali dia dicobai. 2 kali iblis datang kepada Tuhan, minta supaya Ayub itu dicobai. Tetapi Tuhan itu berdaulat membatasi pencobaan itu. Tuhan berkata, hartanya kuserahkan padamu, kesehatannya kuserahkan padamu. Tapi soal nyawanya, soal dirinya, Tuhan tidak serahkan tangan iblis. Ya, sudah perhatikan di Ayub 1 ayat 12 itu, maka firman Tuhan kepada iblis, nah segala yang dipunyainya ada di dalam kuasamu. Hanya jangan engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Di pasal 2 ayat 6 Tuhan juga katakan kepada iblis, nah ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya. Tuhan memberi batasan di situ. Ya, kesehatannya boleh hilang, harta bendanya boleh musnah. Tapi nyawa, hidupnya itu di dalam tangan Tuhan. Sudah lihat kedaulatan Tuhan? Tuhan bisa mengizinkan untuk terjadinya penderitaan. Tapi Tuhan juga mengontrol batasan itu. Sehingga Tuhan tetap memproteksi anak-anaknya, melindunginya aman. Sampai selama-lamanya di dalam tangan Tuhan, saudara. Tidak ada yang bisa memisahkan orang-orang yang sudah percaya Tuhan dari kasih Tuhan. Termasuk penderitaan. Maka kita yang percaya Tuhan, kita tetap aman di dalam tangan Tuhan. Meskipun saat menderita. Karena Tuhan membatasi, Tuhan menjaga, Tuhan merawat dia. Maka Paulus tegaskan sekali di dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, kata Paulus. Tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberi kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Sekali lagi kalau sudah menderita hari ini, ingat bahwa Tuhan itu memberi batasan yang tidak melampaui kekuatan kita. Bahkan ada kekuatan Tuhan juga di dalam diri kita. Sehingga memungkinkan kita bertahan. Dan Tuhan memberi jalan keluar di situ. Sudah kita bersyukur kepada Tuhan. Allah kita berdaulat sekali. Memang dia bisa memberikan penderitaan karena kehendaknya. Tetapi itu semua dalam batasan kemampuan yang kita bisa tanggung. Ada seorang namanya Joni Eareckson Tada. Ya, seorang atlet wanita, kelahiran tahun 49. Punya cita-cita tinggi sekali. Tetapi di umur 17, hidupnya berubah drastis sekali. Karena apa? Karena dia mengalami kecelakaan renang. Seorang atlet. Hidupnya berubah. Dari leher ke bawah dia lumpuh. Sehingga dia harus duduk di kursi roda. Selama belasan tahun, saudara. Sampai seusia seperti ini. Tuhan tidak ada mujizat kesembuhan. Gak ada. Dia tetap seperti ini. Gak ada kesembuhan. Gak ada mujizat terjadi. Bukan karena dia kurang beriman. Tapi karena ada pekerjaan Tuhan lewat dirinya. Jadi tidak selalu orang menderita karena kurang beriman. Tapi karena Tuhan menghendaki. Tetapi di dalam batasan yang dia bisa terima. Kita lihat hidupnya. Pelayanan Joni ini. Meskipun dia tidak alami kesembuhan, tapi hidupnya, pelayanannya itu menjadi mujizat besar bagi banyak orang. Meskipun dia di kursi roda, dia belajar melukis, menulis. Ya, dia jepit itu kuasnya dengan mulutnya untuk melukis, untuk menulis. Dia belajar. Dia menjadi pembicara di seminar nasional maupun internasional, karena mulutnya masih bisa berbicara. Mulut ke atas itu masih berfungsi dengan baik, hanya leher ke bawah yang lumpuh. Dia menjadi berkat bagi banyak orang yang cacat. Dia menolong banyak orang yang cacat. Orang yang putus asa dihiburkan. Orang yang lemah, orang yang putus asa dikuatkan sama dia. Ternyata penderitanya belum sampai di situ, saudara. Badannya lumpuh dan di tahun 2010 dia kena penyakit kanker payudara. 2010.
Dia harus menjalani operasi. Yang hal yang indah adalah dia tidak pernah menyerah. Gak pernah menyerah. Dan tidak pernah marah-marah sama Tuhan. Sebaliknya dia itu merespon dengan iman yang luar biasa. Dia berkata begini ya. Ini luar biasa yang dia katakan dalam imannya. Waktu dia diwawancara dia berkata begini. Saya selalu tegaskan bahwa setiap penderitaan yang kita alami adalah atas izin Tuhan. Yang penuh hikmat dan penuh daulat. Tuhan tetap mengasihi kita dan Tuhan tetap menginginkan yang terbaik bagi kita. Sebab itu walaupun kanker adalah hal yang baru bagi saya bisa menerimanya. Karena saya yakin apa yang terjadi Tuhan anggap itu cocok untuk saya. Waduh, waktu saya dengar baca kalimat dia itu, Tuhan anggap itu cocok untuk dia. Dia bisa terima. Artinya apa saudara? Itu cocok, dia bisa tanggung, dia bisa terima. Itu luar biasa. Dan akhirnya sekarang saya bisa berempati kepada orang-orang yang juga menderita kanker. Bisa bergumul bersama-sama dengan mereka. Dan saya siap berjalan dengan mereka. Sudah kalimat yang indah dari seorang beriman di dalam penderitaan. Ya, Tuhan anggap itu cocok. Sesuai dengan kemampuannya, sesuai yang dia bisa tanggung. Dan dia tetap melayani Tuhan, saudara. Saya tidak tahu hari ini orang yang menderita, kita, saudara, saya, apakah saudara sudah menyerah hadapi beban hidup? Sudah merasa nggak kuat lagi nih. Sudah ingin menyerah karena tekanan pekerjaan. Ingin mengakhiri semuanya. Atau bahkan mungkin ada orang berpikir untuk bunuh diri, saudara, karena sudah nggak kuat menanggung beban hidup ini. Saudara jangan menyerah. Seperti lagu yang kita nyanyikan. Seperti firman Tuhan katakan. Tuhan itu membatasi itu sehingga di dalam kekuatan kita, kita masih mampu menanggungnya. Dan Tuhan katakan dia akan memberi jalan keluar kepada kita. Maka saudara jangan tinggalkan apa sarana yang Tuhan berikan untuk menguatkan saudara. Jangan tinggalkan komunitas, ini sangat penting saudara. Orang yang di dalam penderitaan butuh teman, butuh orang-orang menguatkan. Tuhan pakai orang-orang ini. Maka jangan tinggalkan komunitas orang-orang percaya. Ya. Dan juga jangan jauh dari Tuhan, datang kepada Tuhan. Di dalam doa saudara datang berdoa. Kalau saudara ada tekanannya begitu berat sampai saudara ingin menyerah, datang konsultasikan. Datang kepada orang yang lebih rohani. Datang kepada hamba-hamba Tuhan. Gereja itu sudah siapkan jadwal konseling untuk saudara bisa datang kapan saja. Saudara bisa telepon, saudara bisa curhat, saudara bisa tuangkan. Dan Tuhan pakai orang-orang ini untuk menguatkan saudara. Sebelum saudara salah melangkah. Salah mengambil keputusan. Tuhan bilang jangan menyerah karena Tuhan memberi kekuatan, memberi pertolongan. Dan semua yang kamu alami tidak melebihi kekuatanmu. Kita percaya Tuhan berdaulat membatasi itu. Kita bersyukur kepada Tuhan. Sudah mau lakukan, mau terus semangat, bangkit, menjalani hidup ini. Datang kepada Tuhan. Yang ketiga saudara sekalian. Allah berdaulat mengakhiri penderitaan dan memulihkan orang benar. Ayub 42 ayat 10 mengatakan Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Di dalam kedaulatan Tuhan, Tuhan memiliki janji dan rencana memulihkan segala sesuatu. Penderitaan orang percaya tidak permanen, saudara. Tidak permanen. Tuhan akan memulihkan segala sesuatu. Kecuali saudara tidak percaya Tuhan, tidak di dalam Tuhan. Saudara menderita hari ini, dan setelah saudara meninggal, saudara menderita lagi di dalam neraka. Itu permanen. Tapi kalau sudah percaya Kristus, sudah mungkin menderita hari ini, tapi Tuhan beserta, hadir, menderita bersama. Dan di dalam surga nanti, penderitaan sudah gak ada. Gak permanen, saudara. Itu Tuhan yang berdaulat. Jadi saudara belum percaya Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Karena penderitaan sudah akan dihapus. Tuhan akan memulihkan segala sesuatu di dalam kedaulatannya.
Tuhan mengizinkan kapan penderitaan datang, tapi Tuhan juga berdaulat mengakhiri dan berdaulat untuk memulihkan keadaannya. Saudara, kalau perhatikan kisah Ayub, kapan Ayub itu dipulihkan? Di titik mana Ayub itu dipulihkan oleh Tuhan? Kapan, saat mana dia dipulihkan? Saudara, kalau baca kitab Ayub, sudah akan menemukan, ya, justru dia dipulihkan ketika dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mengakui Tuhan berkuasa, berdaulat atas segala-galanya. Sebelumnya di dalam proses dia menderita, dia tuh berargumen sama Tuhan. Seolah-olah Ayub itu merasa dirinya saleh, dirinya benar, dan dia tidak layak, tidak pantas diperlakukan seperti ini. Dia baik, tapi kenapa harus menderita? Sepertinya dia nggak bisa menerima itu. Makanya argumentasinya panjang sekali di dalam proses itu. Tapi Tuhan juga tidak biarkan dia dalam tanda kutip kebenaran diri dia. Tuhan buka wawasannya untuk melihat siapa Tuhan sebenarnya. Yang menciptakan, yang mengatur, semua Tuhan atur dengan bijaksana. Tuhan perlihatkan kuasanya, hikmatnya, dan kedaulatannya. Maka Ayub silent. Dia hanya bisa berdiam diri, dia tidak bisa menjawab Tuhan. Dia hanya bisa menunduk, dia hanya bisa menyesali diri, dia hanya bisa bertobat di hadapan Tuhan. Di saat dia mengakui itulah. Di saat dia sadar kuasa Tuhan, mengakui Tuhan yang berdaulat atas segala sesuatu. Di situ Tuhan memulihkan dia. Imannya bertumbuh. Dan dia bisa melihat kebesaran Tuhan atas alam semesta dan atas hidupnya. Di situ dia dipulihkan Tuhan. Ayub mengakui akhirnya. Tuhan itu berkuasa, berdaulat. Entah itu baik atau itu entah buruk menurut kita. Itu di dalam pengaturan Tuhan, saudara. Seringkali Tuhan memang memakai penderitaan itu untuk menyadarkan kita sesuatu. Untuk menggiring kita yang mungkin sudah jauh dari Tuhan untuk kembali kepada Tuhan. Untuk menyadarkan kita yang mungkin selama ini bersandar diri, menganggap diri kita hebat, kita mampu. Tuhan kasih penderitaan, Tuhan pukul dia supaya dia sadar. Semua itu karena Tuhan. Mungkin kita sudah jauh, kita sudah berdosa di hadapan Tuhan. Kasih penderitaan supaya kita bertobat dan kembali kepada Tuhan. Mengakui pertolongan hanya dari Tuhan. Mengakui kuasa Tuhan di dalam hidup ini, saudara. Sudah itu Tuhan mau pakai penderitaan itu untuk membuat kita mengerti semakin dekat dengan dia, semakin mengenal dia, kuasa dan kedaulatannya. Saudara, ada seorang raja, ya, Nebukadnezar, ini raja Babel yang sangat berkuasa, sangat terkenal. Satu hari dia dikasih mimpi oleh Tuhan. Satu pohon yang besar, dia punya carang yang sangat-sangat lebar, besar sekali sehingga semua makhluk itu bisa berlindung di bawah pohon itu dan makan dari pohon itu. Sehingga itu sepertinya menjadi sangat-sangat tinggi sekali. Sebetulnya mimpi itu peringatan bahwa ini bicara soal Nebukadnezar, nggak boleh sombong. Nggak boleh menganggap diri utama, diri yang paling penting. Mimpi sudah dikasih sebagai peringatan untuk merendahkan diri. Tapi dia nggak berubah. Maka setahun kemudian dia mimpinya itu jadi kenyataan, memang satu nubuat yang pasti terjadi ya. Dia akhirnya dibuang dari kerajaannya. Lalu dia hidupnya itu seperti binatang. Ya, bulu-bulunya seperti bulu elang, kukunya itu seperti kuku burung gitu. Seorang raja yang tinggi tapi direndahkan seperti binatang. Ya, menderita sekali. Selama 7 tahun dia hidup, entah dianggap orang atau enggak dianggap binatang, enggak ada bedanya. 7 tahun hidup di luar dari kenyamanan. Sangat-sangat menderita. Tapi setelah mengalami itu semua, dia mengakui kekuasaan Allah, kebesaran Allah orang Israel. Dia mengakui. Nah, waktu dia mengakui, pada saat dia menyadari Allah satu-satunya yang berkuasa dan berdaulat, di situ dia dipulihkan. Dia dikembalikan ke istana dan dia dikembalikan kepada tahtanya. Waktu dia merendahkan diri. Waktu dia menyesali dirinya. Saudara sekalian, ketika kita mengakui Tuhan itu berdaulat atas hidup kita. Kita mengakui kuasanya.
kita bertobat, kita tidak mengakui diri kita yang paling hebat. Disitulah Tuhan memulihkan kita. Tuhan membalikkan keadaan dan kondisi kita dipulihkan. Kita sekali lagi, penderitaan itu tidak permanen bagi orang Kristen. Tuhan kadang ingin kita menyadari diri kita di hadapan Tuhan, mengakui Dia. Setelah itu Tuhan pulihkan. Ada seorang penulis buku, saudara. Ini buku tentang penderitaan dan kedaulatan Allah. Penulisnya ada beberapa orang. Satu bab itu ditulis tiap orang berbeda. John Piper menulis beberapa bab di situ. Kemudian ada Justin Taylor dan seorang lagi namanya Dustin Schramek. Ya, dia salah satu penulis dalam buku Penderitaan dan Kedaulatan Allah. Dia mengatakan begini, kita bisa menunggu sukacita yang datang di waktu pagi. Karena iman dalam Allah yang berdaulat dan baik. Hidup kita mungkin hari ini seperti gelap yang berkepanjangan, yang suram. Tapi itu akan berlalu katanya. Kita bisa tunggu pagi hari datang. Pagi hari itu fajar merekat, terang datang. Kita bisa bersuka cita. Kenapa? Karena Allah yang berdaulat dan baik itu. Dia berdaulat karena dia bisa mengubahkan. Dia baik karena dia memberi rancangan yang baik dalam hidup kita. So kita bersyukur Allah itu baik, Allah itu berdaulat. Sehingga semua yang terjadi di dalam izin Dia, di dalam batasan Dia. Dan Dia sendiri bisa memulihkan itu. Betapa luar biasa Tuhan itu. Maka kalau hari ini kita berasa hidup kita itu suram, gelap, masa depan kita nggak jelas, kita udah doa nih. Tuhan saya sakit sekian tahun, saya berdoa kok nggak sembuh-sembuh. Seperti nggak ada pengharapan. Saya ekonominya sulit, usaha saya kok begini-begini aja nggak berkembang-berkembang. Kok konflik saya nggak selesai-selesai di dalam keluarga. Seperti berkepanjangan. Saudara, bagaimana kita merespon? Dan kita bertanya mungkin kapan ini akan berakhir? Tuhan, kita mesti selidiki diri. Saudara, selidiki diri di hadapan Tuhan. Kenapa Tuhan belum memulihkan saya? Apa yang harus saya lakukan? Ya, saya mengingatkan kita hal ini, saudara. Yesaya 59 ayat 1-2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu ialah, sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Barangkali kita belum bertobat di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan tidak mendengar doa kita. Barangkali kita jauh dari Tuhan. Kita yang menjauhkan diri dari Tuhan. Barangkali kita yang mengandalkan diri sendiri, tapi tidak mengandalkan datang kepada Tuhan. Sehingga hari ini kita belum mengalami pemulihan. Saudara mau datang ke hadapan Tuhan. Bertobat, berubah, andalkan Tuhan. Percaya kepada Tuhan sungguh-sungguh. Tuhan yang berdaulat yang baik itu akan memulihkan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk Tuhan kerjakan. Seringkali yang kita lakukan kita jauh, kita meninggalkan Tuhan. Kita bahkan melawan Tuhan waktu kita menderita. Seperti Ayub di awal-awal. Tapi Tuhan mau kita menyadari, Dia berotoritas, berdaulat atas hidup kita ini. Tapi kita menyerahkannya kepada Tuhan. Percaya Dia memimpin kita dalam hidup ini. Saudara, saya ajak kita berdoa di hadapan Tuhan saat ini. Mari kita berdoa untuk penderitaan yang saudara alami hari ini. Apa yang saudara lakukan? Apakah kita marah kepada Tuhan, kita kecewa, kita mau tinggalkan Tuhan, kita bilang saya nggak mau lagi pelayanan, karena pelayanan membuat saya menderita. Apakah saya nggak mau, saudara berkata saya nggak mau ikut Tuhan lagi karena ikut Tuhan terlalu menderita. Saudara, kalau dengar firman Tuhan hari ini, mari datang kepada Tuhan. Mari lihat kedaulatan Tuhan atas penderitaan kita. Dia mengasihi kita. Dia punya tujuan besar untuk kita. Dia mau kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang semakin serupa dengan Dia. Dia memberi kekuatan di dalam penderitaan kita. Dan Dia berkuasa untuk memulihkan semua keadaan kita. Kita perlu datang merendahkan diri, mengakui Dia, mempercayai Dia sepenuhnya di dalam hidup kita. Saudara, berdoalah dengan apa yang saudara alami.
dan minta Tuhan menolong saudara. Silakan berdoa sejenak di hadapan Tuhan.